masyarakat Indonesia sama antusiasnya dengan para pendukung Pastinya, untuk pastinya. menantikan bagaimana performa masing-masing paslon yang didukung nanti dalam debat nanti malam. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk semangatnya dan kita beralih ke Bang Saleh. Bang Saleh, bagaimana tanggapan Anda? Dengan pertanyaan yang sama tadi disampaikan oleh rekan saya Reza soal gelombang seruan dari guru-guru besar, para akademisi yang turun gunung menyuarakan kritik dan keprihatinan mereka. Adakah jawaban situasi ini dalam visi misi termasuk bagaimana Anda lihat ini dari kacamata politik? Pertama, pendapat yang disampaikan guru-guru besar dalam bentuk petisi seperti itu adalah hak memang. Itu hak menyampaikan pendapat. Ciri demokrasi yang salah satu yang sangat kita jaga dan pelihara itu adalah kebebasan berpendapat. Apalagi kebebasan pendapat itu disampaikan oleh para guru besar. Cuman memang tetap saja harus dalam koridor yang benar. Misalnya kalau pegawai negeri sipil kan nggak boleh berpihak, nggak boleh mempergunakan fasilitas dan seterusnya. Kita berharap penyampaian pendapat seperti itu juga dalam koridor yang sama. Ya. Karena setahu saya guru-guru besar juga kan PNS tuh banyak ya. Jadi mungkin itu. Yang kedua, dari guru-guru besar yang tampil itu sebetulnya kan itu bukan resmi dari pendapat institusinya. Jadi katakan misalnya dari universitas mana gitu, dan itu sudah ada beberapa yang memang diluruskan oleh universitasnya bahwa itu adalah penyampaian pendapat sekelompok guru besar. Dan itu saya kira wajar dan itu sah. Bukan positioning kampus. Bukan dari kampusnya, artinya kampus secara institusional dia itu independen ya. Tidak katakanlah menyampaikan pendapat seperti itu dan tidak ikut dalam tapi kan bagian menyampaikan dari petisi. kritik nggak apa-apa kan, yang nggak boleh adalah berkampanye. Menyampaikan kritik kan hak semua. Iya silakan pihak. aja kan, memang kampusnya kan tidak mempersoalkan itu disampaikan. Sama seperti yang saya katakan tadi, memang tidak masalah. Tapi bukan pendapat resmi institusinya gitu. Supaya masyarakat mengerti bahwa ini ya sama dengan pendapat masyarakat di luar gitu. Ini kebetulan disampaikan oleh guru besar. Kalau perkara petisi seperti ini kan sama dengan yang tadi. Ya paslon 1 ya dukung paslon 1, paslon 2 dukung paslon 2, paslon 3 dukung paslon 3. Nah profesor-profesor dan guru-guru besar ini kelihatannya nyorotnya itu dari aspek katakanlah independensi pemerintah. Ataupun katakan netralitas pemerintah seperti itu. Dan menurut saya itu wajar-wajar saja itu disampaikan. Dan itu bagian yang sangat kontributif ya untuk ditangkap oleh pemerintah. Dalam hal ini tentu Presiden Jokowi misalnya. Kalau yang dimaksud adalah Presiden Jokowi. Tapi perlu dicatat. Sejauh ini saya kira yang disampaikan Presiden Jokowi itu kan baru dikatakan Presiden boleh kampanye. Saya belum melihat misalnya Presiden cuti dan berkampanye. Iya, saya belum melihat bahwa yang bersangkutan itu kampanye pada satu paslon tertentu sampai sejauh ini. Tapi kan dukungannya sebenarnya sudah bisa dibaca. Tapi orang mungkin membaca seperti itu, apalagi ini kan masalahnya ketika visi misi daripada Prabowo Gibran ini kan kelanjutan, ya keberlanjutan. Nah, mungkin ketika disampaikan keberlanjutan seperti itu, apapun yang disampaikan oleh Pak Jokowi, ya itu dianggap bagian dari kampanye. Nah, yang susahnya kita pun misalnya sekarang kalau kata Pak Rai tadi, kita ini laporan pertanggungjawaban. Kadang-kadang apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi, yang dikerjakan Pak Jokowi, yang pertanggungjawabkannya kita yang ada di TKN gitu. Padahal sebetulnya kan tidak seperti itu juga. Apa yang disampaikan oleh Ibu Oki tadi, misalnya kalau Ibu Oki ini kan kelihatannya pendapat-pendapatnya lebih pantas atau cocok jadi jubirnya 01 sebetulnya, tapi nggak apa-apa lah ya. Tapi misalnya ada beberapa bagian itu yang mau kita perbaiki dalam sistem pendidikan kita, ya kan kita ke depan kan tidak mesti harus seperti sama yang dilakukan sekarang. Ada perubahan misalnya dalam hal-hal yang baik-baik yang akan kita kejar. Termasuk tadi, memang capaian pendidikan kita nggak seperti membalikkan tangan. Ingat, jumlah penduduk kita lebih dari 273 juta. Dan itu tidak gampang untuk katakanlah mensuplai pendidikan secara menyeluruh. Dan tapi kita lihat bagaimana keinginan kita agar beasiswa tetap bisa diberikan kepada para mahasiswa. Contoh misalnya, Kartu Indonesia Pintar untuk mahasiswa saja sekarang kan sudah 1,1 juta orang. Dan belum lagi misalnya dari beasiswa-beasiswa lain. Kemudian untuk program Indonesia Pintar PIP sekarang 20,8 juta. Dan ini kan bagian daripada keberpihakan kita kepada mereka yang kurang mampu. Dan ingat, yang ada di kartu PKH itu, yang menerima PKH di seluruh Indonesia, itu totalnya itu kan 10 juta ke KPM namanya, keluarga penerima manfaat. Yang dari 10 juta keluarga itu, di sana ada beasiswa juga, di mana setiap siswanya itu, anak-anak yang dapat KPM itu, yang dapat PKH itu, disuplai beasiswanya. Jadi menurut Anda ini kan bagian dari, gitu ya? Iya dong, ini kan bagian afirmasi yang memang sudah baik kepada masyarakat kita. Oke, baik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.